Sejak berdiri pada tahun 2006 lalu, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Medan hadir untuk merawat toleransi dan kerukunan beragama di Kota Medan. Berbagai program dan kegiatan dijalankan untuk menanamkan dan merawat jiwa toleransi ini. Salah satunya adalah dialog dan outbound kerukunan yang dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Cermin, Serdang Bedagai beberapa waktu lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama di Kota Medan. Namun, kali ini FKUB Medan memilih remaja sebagai pesertanya. Ya, sebagai generasi penerus bangsa, remaja-remaja ini sudah seharusnya paham dan menjalankan toleransi, pengertian, dan saling menghormati antar umat beragama. Diharapkan dari dialog dan outbound kerukunan ini, para peserta dapat menjadi pelopor kerukunan antar umat beragama di wilayahnya masing-masing. Pemirsa, jauh sebelum merdeka, Indonesia sudah penuh warna. Warna berbeda yang indah menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Beda suku, agama, dan bangsa tidak lantas memecah belah. Toleransi pun telah mengakar kuat sebagai karakter bangsa. Bagaimana wajah toleransi kita kini? Sudah hadir di studio Selasar Budi bersama saya saat ini, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Medan, Bapak Ilyas Halim. Kita sapa bersama ya pemirsa. Assalamualaikum Pak Ilyas, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda, salam kerukunan. Salam kerukunan. Pak Ilyas, mengawali bincang-bincang kita, mungkin kita berangkat dari makna toleransi itu sendiri. Sebenarnya secara umum makna toleransi itu apa? Ya, secara umum saya memaknai toleransi itu ada dua kata kunci, yaitu memberikan peluang dan ruang kepada orang lain. Nah, artinya kita toleransi ini merupakan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini hidup di permukaan bumi ini adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Kita tidak ada satupun yang lahir ke permukaan bumi ini dengan sendirinya bisa besar seperti ini. Tapi kita dari lahirkan membutuhkan orang lain. Nah, dengan adanya kita membutuhkan orang lain, maka toleransi ini sangat dibutuhkan bagi kehidupan orang. Nah, dengan demikian kata kunci tadi, arti toleransi itu secara umum adalah memberikan peluang dan ruang. Artinya memberikan peluang, kita memberikan kesempatan kepada orang lain. Dan orang lain juga menghargai kesempatan kita itu. Pak Ilyas, siapa saja yang bergabung di forum ini, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan? Ya, kita di Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Medan semua agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Kita di Medan ini pengurusnya ada 17 orang. Bergabunglah semua agama tadi di FKUB itu. Ya. Nah, bagaimana menurut Pak Ilyas sendiri selaku Ketua FKUB Medan melihat derajat toleransi yang dimiliki masyarakat Kota Medan, Pak? Ya, di Medan ini Mbak, ini kota yang multikultur. Ya, di Medan ini semuanya ada, semua suku ada, semua agama ada. Belum lagi agama-agama mereka-mereka yang datang dari luar ada, pengungsi Rohingya ada, kemudian apalagi sekarang pengungsi Pakistan ada. Pokoknya semua suku ada. Nah, kalau masalah toleransi, di Medan ini sangat-sangat toleransi dari dulu kita lihat. Karena kita ada istilah Medannya ada dalihan natolu, kekerabatan. Kita di sini semua tadi bergaul dengan baik, memberikan peluang dan ruang yang saya katakan tadi. Itu selalu terjadi di Kota Medan. Dan selama saya menjadi Ketua FKUB, ya belum saya temukan gesekan-gesekan soal agama. Tetapi yang ada itu masalah sosial, itu ditarik-tarik kepada agama. Itu yang ada di Kota Medan saya lihat. Ya, baik. Berarti Pak Ilyas, saya garis bawahi bahwa isu-isu intoleran di tengah masyarakat Kota Medan sebenarnya tidak ada. Hanya masalah
Sosial. Iya, ditarik-tarik kepada agama. Contoh Mbak ya, kemarin terjadi di daerah Belawan, itu tawuran anak muda. Nah, tawuran anak muda ya namanya anak muda. Ya sekarang ini menjadi tren anak-anak muda, masalah sedikit tawuran. Tawuran ini menjadi tren lah anak muda sekarang. Terjadi misalnya di Belawan ada lempar-lemparan, pakai bom molotov misalnya kan. Nah, apinya itu jatuh ke depan pintu gereja. Nah, tapi karena media juga ya sekarang berita-berita hoax dianggap itu membakar gereja. Padahal tidak ada. Nah itu kalau kemarin itu dibiarkan isunya sudah meluas seolah-olah ini ada masalah intoleran dan kemudian gesekan agama. Nah itulah EKUB turun. Ternyata tidak ada persoalan itu begitu. Jadi kan masalah sosial. Itu juga ada kemarin di Mandala masalah penggusuran Lapuh Tua begitu kan. Juga ada ketidaksepahaman yang punya Lapuh Tua dengan pemerintah menggusur itu, terjadi lempar-lemparan, lantas batunya itu kena ke masjid. Bukan sengaja dilempar, tapi terlempar. Nah, tapi isunya itu adalah sampai kemana-mana bahwa ada terjadi pelemparan rumah ibadah. Sebenarnya tidak. Kita turun ke lapangan bersama ustadz, bersama pendeta dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu, dan inilah tugas EKUB menyampaikan kepada masyarakat. Iya. Berarti masyarakat Medan memang menjunjung tinggi prinsip toleransi. Iya, ya, jelas. Pak, ya? Jadi ini bukan isu intoleransi sebenarnya ya Pak ya. Iya. Karena ini tadi komunikasi dan hoax ini yang sekarang ini luar biasa. Informasi bohong ya Pak ya. Informasi bohong dan mengaitkan kepada soal agama ini. Ya, baik. Pak Ilyas, FKUB hadir untuk merawat kerukunan antar umat beragama. Nah, sulitkah bertugas merawat keberagaman ini Pak? Ya, saya kira saya selama bertugas di FKUB sangat senang sekali karena kalau kita jiwai perlu ada dialog. Ya, karena kita kan hari ini tokoh-tokoh agama. Di EKUB ini kan tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama itu kan orang yang dipercaya oleh umatnya. Iya. Nah, kalau tokoh agama ini ngomong dengan baik kepada masyarakatnya, aman itu semua. Jadi yang kita rawat di EKUB ini adalah ini tadi, merajut kebersamaan dan merajut jembatan hati bagi sesama umat beragama. Kita bukan membicarakan agamanya. Di EKUB kita tidak membicarakan agamanya, tapi membicarakan orangnya yang beragama. Jadi, dan kita tidak akan menyinggung-nyinggung soal agama apa dia. Dan perkara agama ini adalah urusan masing-masing umat beragama. Yang mau kita rawat ini adalah orangnya. Ya. Baik Pak Ilyas, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, seperti apa wajah Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Medan yang menjaga kerukunan antar umat beragama? Kita saksikan setelah yang satu ini. Demi merawat kerukunan, FKUB mengajak remaja Kota Medan untuk bermain sambil belajar cara bertoleransi sesama umat beragama lewat outbound kerukunan beberapa waktu lalu. Outbound yang diikuti oleh 60 remaja dari 6 agama berbeda ini melatih rasa toleransi para remaja lewat permainan yang diberikan instruktur. Mereka dilatih untuk berdiskusi dalam memecahkan sebuah masalah kerukunan secara bijak. Selain itu, outbound kerukunan ini juga melatih para peserta untuk terbiasa berinteraksi dengan remaja lain dari agama berbeda, agar dapat menumbuhkan rasa pengertian, persaudaraan, dan toleransi. Melalui outbound kerukunan ini, diharapkan para peserta dapat membekali diri mereka dengan makna kerukunan yang sesungguhnya, sehingga dapat menciptakan harmoni dalam kehidupan. Pak Ilyas, untuk merawat keberagaman antar umat beragama, baru-baru ini FKUB Medan itu menggelar kegiatan dialog. Tadi Bapak katakan juga ternyata dengan dialog nggak ada tuh yang namanya
isu-isu intoleran gitu ya. Iya. Dan juga ini rangkaian kegiatan outbound bersama remaja lintas agama. Mengapa fokusnya pada remaja, Pak? Iya, terima kasih Amanda. Dalam merawat kerukunan ada 3 pilar. Yang pertama adalah tenggang rasa. Kemudian yang kedua adalah kebersamaan. Yang ketiga cinta kasih. Nah, kenapa kita buat outbound ini untuk remaja? Remaja ini kan rentan sekali terhadap isu-isu, terhadap itu tadi tawuran. Tawuran ya. Iya, kalau ada sedikit aja ini pekikan-pekikannya wah, Darah muda gitu ya. darah muda. Nah, jadi dari semenjak awal kita lakukan kegiatan-kegiatan ini karena di dalam outbound ini sendiri kita tanamkan ketiga pilar tadi. Yang pertama adalah saling tenggang rasa. Bagaimana dia menyelesaikan persoalan dalam permainan itu, bisa dia menahan emosinya, bisa dia menguapkan emosinya, dan bagaimana menyelesaikan persoalannya. Kemudian yang kedua adalah kebersamaan. Bagaimana kebersamaan menyelesaikan persoalan. Saya dari awal sampai akhir mengikuti kegiatan itu. Luar biasa instruktur-instrukturnya itu. Seperti ada satu permainan bagaimana dia kelompok ini bisa menyelesaikan, ada serangan dari sana, bisa menyelesaikan ini, bisa mengatasi persoalan itu. Nah, kemudian ada cinta kasih. Nah, cinta kasih ini kan namanya 2 kata, cinta dan kasih. Semua agama menanamkan ini. Dan kita juga lahir ke permukaan bumi ini karena ada cinta kasih. Nah, remaja ini kan rentan juga dengan cinta kasih ini. Kadang-kadang remaja kita nggak tahu dia cinta kasih ini. Seperti apa sih cinta kasih itu? Taunya cuma untuk kekasihnya saja mungkin, ya, Pak? atau taunya hanya cinta saja ya kan? Padahal cinta kasih luar biasa. Nah, di dalam kegiatan outbound ini, itu kita terapkan. Nah, luar biasa kemarin saya melihat. Dan kekompakan mereka, karena semua agama kita ini ada, kita bagi di satu kelompok itu, ke 6 agama ini ada. Bermain peran di situ. Bahkan mereka meminta kepada kita, Pak jangan sekali inilah lanjut, dan kami ini siap, begitu. Ada semacam deklarasi mereka untuk siap menjadi kader-kader kerukunan di lingkungan beliau masing-masing, begitu. Berarti ini untuk wilayah Medan saja ya, Pak? Kebetulan kita Medan ya. Jadi di kecamatan di seluruh kota Medan Iya, ya. pesertanya itu ya dari kecamatan-kecamatan. Pak Ilyas, ini cara yang seperti ini, kegiatan seperti outbound ini Bapak rasa cukup efektif? Ya, saya kira cukup efektif dan kita setiap tahun kita lakukan. Selain dari outbound ini, kita ada melakukan saat sekarang melakukan pidato kerukunan remaja juga. Mungkin di YouTube bisa dilihat karena kita masukkan ke YouTube. Dan penilaian mereka nanti ya subscribe-nya banyak yang mendukung mereka itu sekarang sudah 1.000 ya. 1.000, kemudian pesertanya itu sudah hampir 100. Pemuda lintas agama tadi, beliau berpidato, wah bernas-nas sekali saya lihat. Saya juga mengikuti, wah ternyata hebat sebenarnya pemuda kita ya dalam merawat kerukunan itu. Dan ide-ide beliau dalam kerukunan luar biasa. Itu perlu sekali Indonesia ini, saya kira orang kan menuduh apa ini pemuda. Padahal kalau pemuda ini kita bina, kita rawat, kita berikan makna kerukunan itu apa, luar biasa. Ya, Pak Ilyas, jika kita melihat ke belakang nih pada tahun 2007 itu di Jakarta pernah terjadi kasus perundungan ya terhadap siswa yang etnis dan agamanya minoritas di sekolah itu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Ini tadi ada 3 pilar tadi. Yang pertama tenggang rasa, kemudian kebersamaan, kemudian cinta kasih. Nah, kita sebagai orang tua bagaimana menanamkan ini kepada anak-anak ini, berikan pendidikan baik. Kadang-kadang anak-anak muda kita melihat orang tuanya berkelahi aja, ini persoalannya itu kadang-kadang. Ini bahasa Medan ini. Dimulai dari orang tua berarti dari ya, orang Pak? tua, guru-guru, bahkan di rumah tangga. Di rumah tangga itu perlu sekali kita menanamkan kerukunan itu. Ya, berarti dimulai dari Dialog pendidikan itu. tadi Iya. ya dari rumah ya Pak, Iya, ya dari rumah. orang tua kemudian di lingkungan sekolah. Iya. Nah, bagaimana menanamkan toleransi sejak dini Pak kepada anak-anak? Kalau tadi remaja ya, outbound bersama remaja, berarti anak-anak sejak dini itu perlu ditanamkan. Iya. Seperti apa Pak caranya? Seperti pendidikan keluarga. Contohnya Mbak punya anak. Sekarang orang tuanya seringkali itu asyik main HP, tak diperhatikannya anaknya. Nah, anak nanya, Mak ini apa?
Ah udah kau itu aja pun tanya guru kau, bodoh kali pun kau. Nah, kan dibodohkannya anaknya ini. Nah, itu juga mamanya kan tidak menghargai. Nah, kalau mamanya nggak tahu, kenapa anak dibodohkan? Ini pendidikan dari keluarga perlu kali diawali dari omongan. Jangan sepele. Kenapa kita dari orang tua dulu, Mbak? Orang tua saya memanggil anaknya dengan panggilan mesra. Anak mama, buah hati mama, ngger, ndo, uco, jangan kayak gitu nak. Saya sekarang melihat ya, panggilan-panggilan ini sudah jarang dipanggil pada anak. Omongan seperti itu, kan omongan itu kan tidak baik. Kenapa enggak ini kita lakukan omongan dengan baik-baik, menegur anak dengan baik-baik, kenapa begini? Dan hargailah anak-anak itu. Kadang-kadang apa yang dibuat anak-anak, dia menulis, mengerjakan soal misalnya kan, mamanya marah-marah, itu pun nggak tahu, kok bodoh kali kau. Kembali lagi kata-kata bodoh kepada anak. Nah artinya ini, kan mamanya juga tidak toleransi. Akhirnya apa yang terjadi sama anak-anak kita sekarang? Tidak menghargai orang tuanya. Kenapa? Jangan orang tuanya itu tadi. Tidak merasa orang tuanya menganggap, oh ini kan ayah kau, ini kan emak kau. Kau kan kulahirkan gini-gini. Kalau anak jawab, bukan aku mau dilahirkan di bukan bumi, kata anaknya. Kan kacau juga kan. Jadi ini perlulah orang tua itu menanamkan itu. Yang pertama, kata-kata. Rawatlah kata-kata itu kembali pada cinta, kasih tadi. Di awal dari itu. Berarti fungsi seorang ibu itu besar sekali ya Pak ya? Besar sekali. Menanamkan Dan toleransi kata-kata sejak itu dini. berbahaya. Ya. Kadang-kadang dalam satu saya sekarang sedang menyelesaikan persoalan. Udah bagus ini mau selesai ini, tapi ngomong dia dengan kata-kata kasar, tersinggung. Yang lawan mau dimediasikan, akhirnya bubar semua. Jadi kata-kata ini sangat perlu sekali. Seperti terjadi kerusuhan di Tanjung Balai, saya melihat itu persoalannya adalah karena kata-kata. Karena kata-kata. Karena kata-kata ada omongan seseorang yang berkonflik itu menyinggung perasaan orang ramai. Nah dimasukkan dalam Facebook, ini lain lagi. Ceritanya kan udah berkembang-kembang ini. Nah, jadi itu, mari kita jaga mulut kita. Mulutmu adalah harimaumu. Jadi itu saya katakan tadi, merawat kerukunan itu perlu kita membuat jembatan hati sesama kita umat beragama. Tidak hanya mulut yang jadi harimau ya Pak ya, tapi postingan Sekarang jari bukan juga lagi ya. mulutmu, iya. Jadi harus berhati-hati. Pak, Jari-jarimu, kita masih punya segmen terakhir. Kita lanjut setelah yang satu ini. Pemirsa, apa komentar mereka tentang Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Medan? Kita dengarkan setelah tayangan yang satu ini. Seru, bisa mengenal lebih banyak teman, terus bisa saling menghargai walaupun beda agama. Kalau berteman itu tidak usah membeda-bedakan karena semuanya itu sama, yang beda itu cuma keyakinan saja. Pentingnya kita memiliki sifat toleransi ya supaya kita tidak membeda-bedakan itu tadi. Harapannya ke depan semoga di umat beragama yang ada di Indonesia ini semua saling rukun dan harmonis untuk ke depannya. Jadi sehingga kita akan bersatu dan bersama-sama kita untuk membangun Indonesia ini dengan negara persatuan yang sangat indah tanpa membeda-bedakan agama. Pak Ilyas, kita lanjut lagi. Apa yang terjadi jika toleransi itu terkikis? Ya, saya tidak bisa berpikir ya, kalau umat manusia yang lahir di permukaan bumi ini sudah tidak ada toleransinya lagi, Indonesia ini akan habis, akan hancur. Tidakkah kita tahu sejarah melahirkan Pancasila itu, bagaimana tokoh-tokoh agama dulu, ya tokoh-tokoh agama itu melahirkan Pancasila itu, merumuskan Pancasila itu, membuat Bhinneka Tunggal Ika itu, agar memang Indonesia ini bisa aman nyaman. Karena jika memang kerukunan itu kita bangun, kita ini akan aman, tentram dan nyaman. Dan 3 pilar yang saya katakan tadi, ada tenggang rasa, ada kebersamaan, adanya cinta kasih. Ini perlu kita pupuk karena kita ini adalah makhluk sosial. Dan ingat, bukan agamanya yang mau kita rukunkan, tapi yang mau kita rukunkan adalah umatnya. Agama itu sudah fitrah bagi manusia masing-masing. Ya, berarti sama dengan konsepnya Dai TV ya Pak?
yang artinya cinta kasih. Wah, itulah dia merat Iya. iya. Pak Ilyas, apa program lain FKUB Medan untuk merawat keberagaman masyarakat Kota Medan selain tadi adanya upaya untuk berdialog dengan remaja gitu. Ya. Selain itu? Terima kasih. Kita ada 16 kegiatan kita, dialog-dialog ini. Ada kita dialog dengan penjaga rumah ibadah, ada kita dialog dengan guru agama, kemudian kita ada dialog dengan penyuluh agama, semua penyuluh agama. Kita ada dialog dengan petugas insan first, kemudian kita dialog dengan pemuda-pemuda, karena kita dialog dengan tokoh-tokoh perempuan. Kemudian kita lakukan outbound tadi, kemudian kita ada gotong royong kerukunan, kemudian kita melakukan bakti sosial juga. Ya, misalnya kita melakukan bakti sosial dengan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan Walubi, dengan PGI, kita turun bersama yuk ke tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita ada dialog pembinaan ke-21 kecamatan itu. Kemudian kita dalam waktu dekat akan membuat satu desa percontohan kerukunan. Ya, jadi kita ada ekon nanti di Kota Medan ini membuat satu kelurahan percontohan kerukunan. Karena alhamdulillah kita tahun yang lalu 2020 telah mendapatkan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kita harapkan memang nanti tahun 2022 ini kita bisa mendapatkan Harmony Award itu lagi dan bersama dengan pemerintah Kota Medan. Berarti pemirsa jangan ragu lagi ya. Pokoknya yang namanya kebaikan kita harus berlomba-lomba begitu ya Pak ya, iya. Tidak memandang suku, agama Iya. ataupun bangsa. Baik Pak Ilyas, untuk menutup Selasar Budi kita hari ini, silakan memberikan pesan singkat untuk pemirsa di rumah se-Indonesia dalam menjaga toleransi sebagai karakter bangsa. Ya, terima kasih. Keragaman itu adalah sesuatu rahmat dari Tuhan. Kemudian kerukunan itu perlu kita rawat dan bukan barang jadi. Kemudian kebersamaan itu adalah indah. Mari kita rawat kerukunan itu, akidah terjamin, silaturahim terjalin. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama rukun, insya Allah Medan, kota yang berkah ini di bawah pemimpin Bapak Bobi Nasution, visi dan misinya Medan Berkah. Kalau sudah Medan berkah, aman, nyaman, damai, rukun, insya Allah keberkahan itu datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira demikian. Pak Ilyas, terima kasih banyak sudah berbagi inspirasi. Sehat selalu ya Pak, Amin, dan sukses. amin, amin. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Pemirsa, merawat toleransi adalah tugas kita bersama karena kita Bhinneka Tunggal Ika dan kita Indonesia. Mari jadikan diri bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya, sampai jumpa. Acara ini didukung oleh